pembangunan Aditama sebagai siswa magang drafter. Terus di bulan Agustus sampai April. Di bulan April sampai September 2021 bekerja di PTA di Persada Gedung sebagai dokumen kontrol untuk proyek halte integrasi Transjakarta CSW tahap 1. Lalu di bulan November 2021 sampai 2022 bekerja di Havana Reflexol Family sebagai admin dan resepsionis di cabang Manyar, Kertoarjo, Surabaya. Dan di bulan November 2023 sampai Februari 2024 bekerja di Golden Lamian sebagai front crew cabang Galaxy Mall 1 Surabaya. Dan pengalaman kerja yang terakhir di bulan Maret sampai bulan Mei tahun 2024 di Gokana Ramen dan Tepan sebagai tim service cabang Royal Plaza dan Tunjungan Plaza 6. Untuk judul karir yang akan disampaikan oleh Kak Kelia adalah arahan kelayakan dan optimalisasi fasilitas halte pemberhentian Trans Semanggi Surabaya Koridor 3. Oke, selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom chat dan akan saya bacakan di akhir sesi. Baik, Kak Kelia, apakah sudah siap, Kak? Sudah, Kak. Apakah Oh, sudah terlihat, Kak, share screen-nya? sudah. Oke, eh, langsung aja dimulai ya, Kak, untuk penyampaian materinya. Baik. Oke, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Flora Fortuna Kelia, mahasiswi UT Surabaya, sebagai penulis penelitian arahan kelayakan dan optimalisasi fasilitas halte pemberhentian Transmanggi Surabaya Koridor 3 bersama Ibu Ulul Hidayah selaku pembimbing saya dalam penyusunan ini. Sebelum menyatakan latar belakang, kita perlu mengetahui definisi angkutan massal sebagai pelayanan angkutan umum berjalur khusus dengan berkapasitas massal sehingga bentuknya mobil bus dan melayani kawasan perkotaan. Untuk komponennya, terdapat ukuran dan tipe unit, penentuan keputusan lokasi transit, frekuensi operasi, besaran biaya pelayanan, dan kepastian kenyamanan pengguna. Sehingga ada 5 indikator dalam interaksi pelayanan ini, yaitu penumpang, barang, jasa, sarana, dan prasarana. Prasarana transportasi berperan sebagai kemudahan akses pengguna dalam menggunakan transportasi umum yang memiliki dua jenis, yaitu jalur trayek dan pemberhentian rute. Dalam pemberhentian rute berjenis halte telah diatur ke dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 yang merupakan pedoman standar minimal fasilitas halte. Sehingga dari pedoman ini dapat diketahui bahwa ada 6 indikator dalam standar pelayanan, yaitu keselamatan, kesetaraan, keterjangkauan dan keteraturan, kenyamanan, dan keamanan. Sebelum saya menjelaskan kondisi ideal dan kondisi existing halte, saya akan mengenalkan terlebih dahulu mengenai Trans Semanggi Surabaya Koridor 3 sebagai bus perkotaan modern berbasis listrik di kota Surabaya yang melayani area Surabaya Timur dengan rute awalnya Terminal Purabaya sampai Kenjeran Park, sehingga telah tersebar 43 titik pemberhentian dalam rute ini. Menurut pedoman, diketahui bahwa kondisi ideal halte ialah halte yang telah dilengkapi dengan lampu penerangan halte, alat pengatur suhu atau ventilasi udara, prasarana kebersihan, luas jarak per orang, prasarana naik atau turun pengguna, adanya petugas keamanan, terdapat stiker berisi nomor telepon untuk pengaduan jika pengguna mengalami gangguan atau kesulitan. Adanya building block, kemiringan lantai yang sudutnya tidak melebihi 6 derajat beserta pagar besi atau rem, sebagai alat bantu pengguna ketika masuk atau keluar halte. Adanya ruang khusus untuk ruang gerak pengguna kursi roda, adanya ruang kursi khusus bagi pengguna penyandang difabel, kaum rentan, balita, dan wanita hamil. Sedangkan dalam
hasil penelitian terdahulu, diketahui bahwa rata-rata jarak antar halte dalam rute ini berjarak 850 meter dan hanya 40% halte yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung halte. Mayoritas halte di Indonesia yang tersedia saat ini tidak ramah dengan pengguna penyandang disabilitas, sebab memiliki kemiringan rem yang curam dan daya tampung di halte kurang dari 20 orang, sehingga kurang lebarnya ruang gerak untuk pengguna kursi roda di halte. Dari hal ini dapat mempengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum, sebab rute yang tersedia tidak menjangkau seluruh daerah, membuat pengguna sulit menempuh ke wilayah tujuan, dan masyarakat rata-rata enggan apabila jarak antar halte dan trek ini berjauhan. Berdasarkan kondisi ideal dan existing tersebut, maka diperlukan suatu penelitian mengenai arahan kelayakan dan optimalisasi fasilitas halte pemberhentian Transmanggi Surabaya Koridor 3 sebagai implementasi standar pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 yang mewajibkan bahwa halte harus dilengkapi dengan fasilitas pendukung yang layak untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penumpang. Selanjutnya, pada metode penelitian ini, kita mengetahui bahwa 5 halte pada trayek Transmanggi Surabaya Koridor 3 sebagai lokasi penelitiannya, dengan periode susunannya dalam bulan Oktober sampai Desember 2024. Sehingga ada dua jenis data, yaitu data sekunder dan primer. Data sekunder diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan menyebarkan angket kepada pengguna, sedangkan data primer diperoleh dari observasi turun lapangan secara langsung. Sehingga datanya berupa catatan terbaru mengenai ketersediaan fasilitas pendukung halte, penilaian kepuasan pengguna terhadap ketersediaan fasilitas halte, dan kondisi aktualnya fasilitas yang tersedia di halte. Maka teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu kualitatif deskriptif dengan model interaktif sehingga memiliki 4 tahapan, yaitu teknik pengumpulan data, kemudian kondensasi data yang berupa proses memilih dan disederhanakan, diabstrakkan, mentransformasikan data dengan menyaring hasil dari data yang diperoleh, kemudian penyajian data untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi sehingga mampu memberikan penarikan simpulan atau pengambilan tindakan selanjutnya. Kemudian penarikan simpulan menjadi langkah terakhirnya, yaitu untuk membuat kesimpulan secara logis dari hasil data yang diperoleh. Namun, rumus solving diperlukan sebagai menentukan jumlah responden dengan target 14% dari jumlah penumpang per hari. Dari metode penelitian, kita mengetahui bahwa 5 halte pada Transmanggi Surabaya Koridor 3 dari metode penelitian kita mengetahui bahwa 5 halte pada Transmanggi Surabaya Koridor 3 sebagai lokasi penelitiannya. Mohon maaf. Kemudian saya akan memberikan informasi trayek dalam kondisi rute ini yang memiliki 3 jenis titik pemberhentian pada pelayanan prasarana yang tersebar menjadi 43 titik, diantaranya yaitu terminal dengan lokasi hentinya Terminal Purabaya yang berwarna pink ini, di sini, yaitu sebuah infrastruktur yang bangunannya lebih besar daripada halte bus sebagai akses perpindahan moda angkutan dan tempat mengatur kedatangan maupun keberangkatan orang atau barang. Untuk standarnya sendiri telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015. Namun untuk yang jenis kedua yaitu rambu bus stop yang berwarna ungu titik ini sebagai prasarana yang lahannya terbatas dan tidak memungkinkan jika dibentuk halte, namun diperlukan untuk memenuhi standar jarak keterjangkauan tempat henti angkutan umum, sehingga prasarananya hanya sebuah rambu yang mampu dijadikan tanda tempat berhentinya kendaraan. Sehingga standarnya pun telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 271/105/DRJD/96. Yang ketiga yaitu halte
yang bertitik berwarna kuning merupakan lokasi hentinya tersebar menjadi 5 titik dalam satu fase. Sebuah infrastruktur yang bangunannya lebih kecil daripada terminal, namun penetapan lokasinya diwajibkan dalam layanan angkutan umum. Sebab pihak angkutan tidak dapat mengangkut atau menurunkan penumpang di sembarang tempat, sehingga memudahkan pengguna dalam mengakses layanannya, serta mempersingkat waktu tempuh angkutan umum. Standarnya ini telah diatur di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam penelitian ini juga. Pada gambar 3.2 dapat mengetahui lokasi 5 halte pada rute ini, yaitu halte Gunung Anyar Timur 1 di sebelah sini, dan halte SMPN 19 Surabaya di sebelah sini. Kemudian halte ITS di sebelah sini. Sebelah sini halte ITS dan halte Mulyorejo 2 di sebelah sini dan halte Kopertis di seberangnya halte SMPN 19 Surabaya. Sedangkan pada tabel 1 merupakan data catatan terbaru data catatan terbaru Dinas Perhubungan Kota Surabaya tahun 2023 yang menunjukkan bahwa semua halte pemberhentian dalam rute ini telah melengkapi atap pelindung, kolom, lantai. Sedangkan untuk fasilitas yang belum dilengkapi yaitu pada halte Gunung Anyar Timur 1, halte Mulyorejo 2, halte Kopertis yang tidak memiliki tempat sampah dan marka bus. Sedangkan pada halte ITS tidak memiliki front letter dan marka bus. Sedangkan di halte SMPN 19 Surabaya tidak memiliki gambar peta informasi rute pelayanan di halte. Namun pada tanggal 21 November 2024, pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya menyatakan bahwa halte SMPN 19 Surabaya dan halte ITS sedang dalam proses renovasi atau rehabilitas. Pada gambar ini, kita mengetahui karakteristik halte pada 5 halte ini, yang memuat 6 aspek sebagai berikut. Aspek keselamatan menunjukkan bahwa rambu bus stop telah memadai dan memiliki nilai yang sangat baik. Namun marka bus kurang memadai sebab 60% halte tidak dilengkapi dengan marka bus. Kedua, aspek keamanan. Diketahui bahwa semua halte telah tersedia lampu penerangan, namun halte ITS dan halte SMPN 19 Surabaya kondisi lampunya mati, sehingga dikatakan belum memadai. Tidak tersedianya petugas keamanan di semua halte juga membuat semua halte tersebut tidak sesuai dengan standar yang mewajibkan adanya satu petugas keamanan di setiap halte. Pada informasi gangguan keamanan, juga kurang memadai sebab hanya 40% halte yang tidak ditempelkan dengan fasilitas stiker berisi nomor pengaduan pengguna apabila mengalami kendala, yaitu di halte SMPN 19 Surabaya dan halte ITS. Untuk aspek yang ketiga, yaitu aspek kenyamanan, menunjukkan bahwa semua halte pada rute ini telah memadai dan bernilai sangat baik pada fasilitas pengatur suhu ruangan atau ventilasi udara, luas lantai per orang, fasilitas kemudahan naik atau turun, namun untuk fasilitas kebersihan dinyatakan belum memadai dalam aspek ini, sebab hanya 80% halte yang tidak dilengkapi dengan satu fasilitas tempat sampah. Keempat yaitu aspek kesetaraan. Diketahui bahwa seluruh halte masih belum memadai, seperti belum tersedianya fasilitas tempat duduk prioritas untuk pengguna prioritas di semua halte, dan hanya 40% halte yang tidak dilengkapi dengan fasilitas ruang khusus untuk kursi roda. Sedangkan fasilitas kemiringan lantai untuk akses halte hanya 40% halte yang memadai dan hanya
halte SMP 19 Surabaya yang telah memadai sebab satu-satunya halte yang menyediakan fasilitas rem. Sedangkan di halte ITS hanya menyediakan kemiringan lantai saja. Kelima, aspek keteraturan menunjukkan bahwa informasi waktu kedatangan dan keberangkatan mobil bus telah memadai dan bernilai sangat baik sebab dapat dipantau oleh pengguna secara live tracking online melalui aplikasi Mitra Darat yang telah disediakan. Sedangkan untuk fasilitas informasi gangguan perjalanan mobil bus tidak memadai sebab tidak ada halte yang memiliki fasilitas ini baik secara online maupun offline. Dan ada 33% yang halte yang tidak dilengkapi dengan fasilitas papan peta jaringan jurusan atau rute koridor pelayanan dan informasi jadwal operasional, yaitu halte ITS dan halte SMPN 19 Surabaya. Sehingga dapat dikatakan bahwa fasilitas tersebut kurang memadai. Yang terakhir, yaitu aspek infrastruktur kelayakan halte. Diketahui bahwa seluruh halte pada rute ini telah memadai dan bernilai sangat baik, sebab semua haltenya telah menyediakan fasilitas atap pelindung dan tempat duduk. Persepsi masyarakat terhadap fasilitas halte. Yang pertama yaitu keselamatan, merupakan kegiatan dalam melaksanakan perpindahan lokasi dengan angkutan umum tanpa mengakibatkan kecelakaan dan terjaminnya keselamatan pengguna selama pelayanan kegiatan ini. Yang pertama yaitu tingkat kepuasan pengguna terhadap rambu bus stop. Ini dapat mempengaruhi optimalisasi moda transportasi, sebab penilaiannya mampu menjadikan seberapa efisiensi dan efektivitas pelayanan moda transportasi tersebut. Berdasarkan gambar ini, diketahui bahwa kepuasan pengguna pada fasilitas ini bernilai sangat baik. Jika kepuasan pengguna di kemudian hari bernilai buruk, maka akan mempengaruhi pandangan mereka terhadap kualitas pelaksanaan transportasi ini, seperti tidak terjaminnya keselamatan mereka dalam berkegiatan di halte, dan mengalami kesulitan posisi mereka saat masuk dan keluar dari bus ke halte maupun sebaliknya. Pada marka bus, yaitu sebuah rambu penunjuk letak berhenti bus di laju jalan, sehingga marka bus berfungsi untuk pertanda pengemudi dan calon pengguna dalam mengetahui posisinya bus akan berhenti. Diketahui bahwa kepuasan pengguna terhadap marka bus ini bernilai buruk. Sebelah sini dinyatakan bernilai buruk, sehingga kualitas pelayanan ini rentan terhadap terjadinya kecelakaan pengguna maupun pelaksana dalam berkegiatan angkutan umum di halte. Sebab tidak adanya tanda hentinya bus di laju jalan yang membuat kendaraan lain tidak mengurangi kecepatan ketika mereka mendekati lokasi hentinya bus. Selanjutnya yaitu keamanan. Keamanan adalah kegiatan pelaksanaan layanan angkutan umum dan pengguna jasa dapat melakukan perjalanan dengan rasa aman sehingga fasilitas penunjang keamanan pengguna di halte bus yaitu adanya petugas keamanan untuk tata tertib pengguna di halte, informasi nomor kontak penghubung dalam mengadu keluhan pengguna, lampu penerangan untuk terjaga rasa aman pengguna di halte selama menunggu bus tiba. Petugas keamanan yaitu seseorang yang berada di halte untuk menjaga ketertiban dan kelancaran sirkulasi pengguna di halte, sehingga ketersediaan petugas ini berfungsi untuk membantu pengguna yang mengalami kesulitan di halte, serta terjaminnya rasa aman pengguna ketika berada di halte. Dalam gambar ini menyatakan bahwa bernilai buruk, sehingga yang akan terjadi kualitas pelayanan halte ini rentan terhadap ketidakteraturan posisi pengguna yang akan masuk ke bus maupun pengguna yang dari bus menuju ke halte, sehingga hal tersebut akan berdampak pula kepada kemacetan lalu lintas.
Informasi gangguan keamanan, yaitu sebuah stiker yang berisi nomor telepon dan atau SMS pengaduan yang ditempelkan pada tempat yang strategis di setiap halte sebagai sarana pengaduan pengguna yang dapat ditindaklanjuti oleh operator. Tingkat kepuasan pengguna terhadap fasilitas ini dapat mempengaruhi optimalisasi moda transportasi, sebab penilaiannya mampu memberikan tingkat kepedulian pihak penyelenggaraan angkutan pada rasa aman pengguna dalam halte. Dalam gambar tersebut menyatakan bahwa fasilitas ini telah bernilai baik, dan apabila ke depannya penilaian kepuasan berubah menjadi buruk, maka yang akan terjadi tidak berkualitasnya rasa pedulinya pihak penyelenggaraan pelayanan pada pengguna. Pada lampu penerangan adalah sebagai fasilitas sumber cahaya di halte dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna selama berada di halte. Kepuasan pengguna terhadap fasilitas ini dapat menunjukkan kualitas kelayakan fasilitas halte yang diberikan dalam pelayanan. Pada gambar ini dinyatakan fasilitas tersebut bernilai baik, sehingga terjaminnya rasa aman bagi pengguna yang berada di halte, sebab pelayanannya telah sesuai dengan standar yang ada. Sedangkan penilaiannya buruk, penilaian pengguna buruk di kedepannya, maka penilaian halte ini juga berubah, yaitu haltenya dapat rentan pada terjadinya tindakan kriminal dari orang asing ke pengguna jasa di halte, sebab minimnya cahaya selama pengguna menunggu bus tiba. Selanjutnya yaitu kenyamanan, yaitu merupakan kegiatan melaksanakan pelayanan angkutan umum dengan keadaan rasa nyaman, senang, aman, dihargai, dan tidak ada beban pikiran bagi penumpang ketika menunggu bus tiba di halte. Pengaturan suhu ruangan atau ventilasi udara, yaitu sebagai fasilitas untuk mengatur aliran udara apabila terjadi perbedaan suhu antara ruangan dalam dengan ruangan luar. Tingkat kepuasan pengguna pada fasilitas ini dapat mempengaruhi optimalisasi moda transportasi, sebab penilaiannya menunjukkan kualitas udara di halte yang diberikan dalam pelayanan tersebut. Jika penilaiannya buruk, maka penurunan minat masyarakat dalam memilih kendaraan umum ini dapat menurunkan minat masyarakat, sebab fasilitas ini dapat mencegah pengguna mengalami dehidrasi selama menunggu bus tiba di halte. Dalam gambar tersebut menunjukkan cukup baik untuk fasilitas ini. Yang kedua yaitu fasilitas kebersihan halte. Fasilitas kebersihan halte, yaitu suatu lingkungan halte yang terbebas dari kotoran, debu, sampah, dan bau, sehingga fasilitasnya berbentuk tempat sampah. Dan dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pengguna pada ketersediaan tempat sampah bernilai kurang baik. Maka lingkungan haltenya ini dapat mengancam kesehatan pengguna sebab lingkungannya rentan terhadap risiko penularan penyakit yang mempengaruhi moda transportasi, sebab pengguna kurang puas berada di halte yang tidak menjaga kebersihan. Selanjutnya yaitu fasilitas luas lantai per orang, merupakan fasilitas yang sebagai jarak lantai antar pengguna dalam kegiatan angkutan umum tidak mendapatkan bangku tunggu di halte, sehingga posisi pengguna ini menunggu bus dengan keadaan berdiri. Tingkat kepuasan pengguna pada fasilitas ini mampu mempengaruhi optimalisasi moda transportasi, sebab mampu mempengaruhi tingkat kelayakan halte dalam volume jumlah menampung pengguna di halte.
Jika nilainya buruk, maka terbukti bahwa jumlah volume tampung penumpang di halte ini sedikit dan pengguna terpaksa untuk berdesakan dengan pengguna lain ketika menunggu bus tiba. Dalam gambar ini dapat dikatakan pengguna telah puas dengan fasilitas luas lantai per orang di semua halte. Untuk fasilitas kemudahan naik atau turun, merupakan kegiatan rutinitas dalam kelancaran pengguna untuk masuk maupun keluar dari pelayanan halte bagi pengguna prioritas maupun non-prioritas. Sehingga tingkat kepuasan pengguna dapat mempengaruhi optimalisasi moda transportasi. Dan dari gambar tersebut dapat dinyatakan bahwa pengguna telah puas dengan fasilitas kemudahan naik atau turun penumpang. Apabila di kemudian hari atau di kemudian waktu pengguna bernilai ini buruk menjadi buruk, maka dapat dikatakan bahwa pengguna halte ini rentan terhadap pengguna. Mungkin akan mengalami kecelakaan kecil ketika ingin keluar atau masuk halte, seperti pengguna jatuh ketika keluar dari halte atau pengguna terjatuh di jalan antara jarak antar halte dan mobil bus. Selanjutnya yaitu aspek kesetaraan, yaitu merupakan suatu perilaku dalam moda transportasi yang tidak mendiskriminasikan pengguna difabel maupun prioritas ketika mereka mengakses layanan halte. Dalam fasilitas ini terdapat dua, yaitu fasilitas untuk difabel dan tempat duduk prioritas. Dalam fasilitas untuk difabel, sebagai ketersediaan alat perantara yang memudahkan kaum difabel maupun prioritas untuk keluar atau masuk halte dan memberikan rasa aman dan nyaman bagi mereka dalam beraktivitas di halte. Berdasarkan gambar ini menunjukkan mayoritas pengguna merasa tidak puas pada fasilitas untuk difabel, sehingga halte pada rute ini akan mengancam keselamatan dan kenyamanan pengguna difabel. Kemungkinan yang akan terjadi yaitu mereka mengalami kesulitan dalam berkegiatan di halte dan terjadinya kecelakaan kecil ketika mereka ingin keluar atau masuk halte, seperti tergelincir atau jatuh. Tempat duduk prioritas adalah sarana duduk di halte yang dikhususkan bagi pengguna prioritas seperti manusia usia lanjut, wanita hamil, balita, dan difabel, agar pelayanan angkutan umum dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan. Berdasarkan gambar ini menunjukkan mayoritas pengguna merasa kurang puas, maka yang akan terjadi ialah pengguna prioritas tidak mendapatkan tempat duduk selama mereka menunggu bus tiba dan mempengaruhi rasa nyaman pengguna prioritas dalam kegiatan layanan tersebut. Selanjutnya yaitu aspek keteraturan. Yaitu merupakan aspek suatu kegiatan yang memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan mobil bus yang telah menyediakan fasilitas informasi perjalanan untuk penumpang di halte. Informasi pada peta koridor pelayanan merupakan sebuah peta yang menggambarkan jenis jaringan rute dan tempat pemberhentian dalam kegiatan sistem transportasi umum. Berdasarkan gambar ini diketahui kepuasan pengguna bernilai sangat baik. Dan jika bernilai buruk di kemudian hari, maka kegiatan layanan transportasi ini tidak dapat berjalan secara maksimal, sebab pengguna tidak mengetahui rute yang tersedia, sehingga mereka lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Informasi gangguan perjalanan mobil bus adalah sarana di halte yang memberikan informasi mengenai penyebab keterlambatan jadwal perjalanan mobil bus, seperti adanya gangguan keamanan, operasional, dan keselamatan. Berdasarkan gambar ini, diketahui bahwa kepuasan pengguna pada fasilitas gangguan perjalanan mobil bus bernilai sangat tidak baik. Maka halte
Halte dalam rute ini rentan terjadinya kesalahpahaman antara pihak pengguna dengan pihak pelaksana angkutan umum mengenai informasi ketidakpastinya waktu tiba bus yang mampu menimbulkan rasa cemas dan tidak nyamannya pengguna dalam kegiatan menunggu bus tiba di halte. Pada informasi jadwal operasional di halte merupakan sarana yang terletak di papan informasi halte yang berisi waktu mulai dan berakhirnya operasional transportasi umum. Agar pengguna dapat memanfaatkan pelayanan ini sesuai dengan ketentuan jam yang ditetapkan dalam pelaksanaan angkutan umum. Pada gambar di samping dapat diketahui bahwa kepuasan pengguna pada fasilitas ini bernilai sangat tidak baik. Maka yang akan terjadi adalah terjadinya kesalahpahaman dalam penanggapan pengguna ini dari informasi pelayanan yang mengakibatkan pengguna ingin memanfaatkan pelayanan di luar jam kerja yang telah ditetapkan oleh sistem pelayanan tersebut. Pada selanjutnya yaitu aspek infrastruktur kelayakan halte. Merupakan sarana untuk mendukung pelayanan bagi pengguna yang tidak sesuai dengan standarnya. Yang telah sesuai dengan standarnya sehingga ketersediaan fasilitas yang dimanfaatkan oleh pengguna ini layak untuk dipakai. Pada infrastruktur kelayakan halte terdapat yaitu dua fasilitas, yaitu infrastruktur atap pelindung dan infrastruktur tempat duduk. Pada atap pelindung merupakan sarana yang berperan sebagai melindungi pengguna di halte dari paparan sinar matahari maupun air hujan. Pada gambar tersebut diketahui bahwa pengguna telah puas dan bernilai sangat baik. Jika kemudian hari penilaiannya berubah menjadi buruk, maka hal ini membuat pengguna merasa tidak nyaman berada di halte, terutama pada saat cuaca panas dan hujan di area wilayah tersebut. Infrastruktur tempat duduk ialah sarana untuk duduknya penumpang selama menunggu kedatangan bus yang ingin dituju. Pada gambar tersebut, diketahui bahwa kepuasan pengguna pada fasilitas ini bernilai baik. Namun apabila penilaiannya buruk di kemudian hari, maka hal ini dapat mempengaruhi tingkat kualitas kenyamanan pengguna, sebab sulitnya menduduki fasilitas tersebut seperti terlalu tingginya bangku yang tersedia tidak memiliki sandaran atau armrest. Berdasarkan pertanyaan dan gambar tersebut, diketahui bahwa mayoritas pengguna merasa nyaman dan aman ketika berada di halte Gunung Anyar Timur 1 dan halte ITS. Hal ini dikarenakan Gunung Anyar Timur 1 yang telah terjawab 27 responden sebagai titik awal pelayanan yang dapat menjangkau semua titik pemberhentian pada trayek ini. Sedangkan pada halte ITS telah terjawab sebanyak 38 responden sebab banyak diminati karena lokasinya dekat dengan salah satu pendidikan tinggi Kota Surabaya, sehingga hal ini dapat menjangkau pengguna yang berstatus mahasiswa ataupun pelajar. Kemudian selanjutnya yaitu arahan kelayakan dan optimalisasi fasilitas halte pemberhentian. Pada arahan kelayakan dalam optimalisasi fasilitas halte ini memperoleh 5 arahan, di antaranya yaitu peremajaan kualitas fasilitas pendukung halte. Hal ini arahannya diperuntukkan pada halte ITS dan halte SMPN 19 Surabaya. Sebab kondisi lampunya yang mati, maka arahannya diberikan oleh pihak pelaksana dengan cara cek kembali aliran listriknya untuk memperbaiki lampu yang tidak berfungsi pada kedua halte tersebut, agar semua halte dalam pelayanan ini telah memadai walaupun berada
di malam hari penumpang menunggu bus tiba. Yang kedua, yaitu arahan peningkatan tata kelolaan operasional. Pada arahan ini meliputi 2 arahan peruntukan pada semua halte dalam rute ini, yaitu arahan yang ditujukan kepada pihak penyelenggara untuk memperbaiki aplikasi mitra darat dengan penambahan fitur informasi pemberitahuan gangguan pada perjalanan mobil bus, sehingga pengguna dapat memperkirakan waktu tiba bus secara akurat. Untuk yang kedua, yaitu arahan yang ditujukan kepada pemerintah maupun dinas terkait. Dengan memberlakukan petugas keamanan di setiap halte sebagai pengawas halte dalam membantu pengaturan antrian dan menyelesaikan masalah teknis, sehingga membantu pengguna dalam memberikan informasi yang akurat dan jelas. Ketiga, yaitu arahan peningkatan prasarana pendukung halte. Terdapat 3 arahan, yaitu arahan yang diutamakan untuk halte ITS, sebab haltenya juga dilintaskan oleh bus konvensional Trans Semanggi Surabaya yang telah resmi menyediakan fasilitas untuk difabel pada mobil bus, sehingga arahannya berubah penambahan fasilitas stiker tanda kursi prioritas, fasilitas pagar atau ramp, fasilitas lantai bertekstur khusus atau building block yang mempermudah akses bagi pengguna disabilitas netra. Sedangkan arahan yang diperuntukkan pada fasilitas pada halte Gunung Anyar Timur 1, halte ITS Mulyorejo 2, yaitu berupa penambahan fasilitas marka bus pada laju jalan agar adanya tanda pembatas untuk angkutan lain tidak parkir di depan halte. Dan pengemudi dapat mengetahui batas hentinya bus. Untuk pintu, bus berhenti di pintu halte dengan posisi secara tepat, sehingga memudahkan naik turunnya penumpang dalam masuk halte maupun keluar halte. Serta arahan yang diperuntukkan pada halte ITS dan halte SMP Negeri 19 Surabaya untuk segera menempelkan 2 stiker pengaduan agar penumpang memiliki arahan dalam melakukan pengaduan apabila mereka merasa kurang puas terhadap pelayanan atau mereka mengalami kendala selama beraktivitas dalam pelayanan ini. Yang kemudian hasil pengaduannya dapat ditindaklanjuti oleh operator pelaksana untuk meninjau ulang ketersediaan fasilitas dan aksesibilitasnya. Keempat, yaitu arahan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang kelayakan halte. Dalam arahan ini meliputi 3 arahan berupa tindakan bagi pelaksana maupun pengguna untuk merawat dan menjaganya. Yang pertama yaitu arahan yang diperuntukkan pada halte ITS dan halte SMPN 19 Surabaya berupa merawat dan menjaga kualitas kelayakan dari fasilitas-fasilitas untuk pengguna difabel dan pengguna prioritas yang telah disediakan oleh pihak penyelenggara saat ini agar pelayanannya dapat dijangkau oleh seluruh kalangan. Yang kedua yaitu arahan yang diperuntukkan pada halte ITS karena telah menyediakan toilet dan tempat sampah, sehingga tindakannya menjaga kualitas dan kebersihan halte dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Untuk yang terakhir, arahan yang diperuntukkan pada semua halte, sebab semuanya telah menyediakan fasilitas rambu bus stop, atap pelindung, tempat duduk bagi semua pengguna, pengatur suhu atau ventilasi udara, kemudahan naik atau turun pengguna dalam masuk maupun keluar halte, sehingga tindakannya merawat dan menjaga kualitas dari fasilitas penunjang kelayakan halte tersebut. Kelima, pembangunan prasarana
Guna memenuhi tingkat kenyamanan halte yang terdapat 3 arahan berupa tindakan bagi pelaksana dalam memenuhi standar fasilitas penunjang halte. Yang pertama yaitu arahan yang diperuntukkan pada halte Gunung Anyar Timur 1, Mulyorejo 2, Kopertis, yang belum menyediakan fasilitas stiker pertanda kursi prioritas, minimal 4 bangku, building block, kemiringan lantai dengan lebar 120 cm, yang sudutnya tidak melebihi 6 derajat, dan rem, kemudian ruang khusus untuk difabel maupun prioritas. Kedua yaitu arahan yang diperuntukkan pada halte Gunung Anyar Timur 1, SMP Negeri 19 Surabaya, Kopertis, Mulyorejo 2 yang belum menyediakan satu fasilitas tempat sampah, sehingga arahannya berupa memfasilitaskan tempat sampah pada keempat halte tersebut sebagai tempat pembuangan sampah yang diperoleh oleh pengguna selama menunggu di halte, agar semua halte pada rute ini dapat menjaga kebersihan lingkungannya dan mencegah persebaran bakteri maupun penyakit menular pada area halte. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu berdasarkan karakteristik halte pada rute ini, yang menunjukkan bahwa semua halte belum layak dalam keamanan pengguna sebab belum tersedianya petugas keamanan di setiap halte. Sedangkan pada halte SMP Negeri 19 Surabaya dapat dikatakan layak dalam memberikan rasa nyaman bagi kaum prioritas dan non-prioritas sebab fasilitasnya telah sesuai dengan standar kesetaraan, akan tetapi halte tersebut belum memenuhi keamanan pengguna sebab tidak aktifnya fasilitas lampu penerangan di halte dan diperlukan stiker pertanda kursi prioritas. Kemudian halte yang layak dalam memberikan rasa nyaman dan aman bagi kaum non-prioritas yaitu halte Kopertis dan SMP Negeri 19 Surabaya yang telah menyediakan fasilitas markabus sehingga untuk memaksimalkan kualitas halte Kopertis, maka diperlukan kelengkapan fasilitas kebersihan berupa tempat sampah dan fasilitas untuk kaum prioritas berupa kemiringan lantai dan pagar besi dalam akses halte, building block, dan fasilitas tempat duduk prioritas untuk pengguna prioritas pada halte Kopertis. Selanjutnya yaitu halte ITS yang dapat dikatakan cukup layak dalam memberikan rasa nyaman bagi pengguna kaum non-prioritas, terutama mahasiswi atau mahasiswa maupun pelajar, sebab hanya halte ini yang telah menyediakan tempat sampah. Namun untuk dapat dikatakan sangat layak, maka diperlukan fasilitas keselamatan berupa markabus, fasilitas keamanan berupa berfungsinya lampu halte pada halte ITS, fasilitas kesetaraan berupa building block, pagar besi yang kokoh, dan stiker pertanda kursi prioritas. Sedangkan untuk halte yang kurang layak dalam memberikan rasa nyaman dan aman bagi kaum non-prioritas maupun prioritas, yaitu halte Gunung Anyar Timur 1 dan halte Mulyorejo 2, sebab belum menyediakan fasilitas markabus dan tempat sampah. Fasilitas untuk kaum prioritas yang berupa kemiringan lantai dan pagar besi dalam akses halte, building block, ruang khusus untuk kursi roda, dan fasilitas tempat duduk prioritas untuk pengguna prioritas. Kedua, yaitu berdasarkan kesimpulan berdasarkan kepuasan pengguna pada ketersediaan fasilitas halte. Rata-rata pengguna merasa aman dan nyaman ketika berada di halte Gunung Anyar Timur 1 dan halte ITS. Pada penilaian keselamatan, mereka lebih merasa puas dengan fasilitas rambu bus stop daripada fasilitas markabus.
Dalam penilaian keamanan, mereka lebih merasa puas dengan fasilitas informasi gangguan keamanan dan lampu penerangan daripada ketersediaan petugas keamanan. Pada penilaian kenyamanan, mereka lebih puas dengan fasilitas kemudahan naik atau turun, luas lantai per orang, pengatur suhu ruangan, atau ventilasi udara daripada fasilitas duduk prioritas, daripada fasilitas kebersihan. Dalam penilaian kesetaraan, mereka merasa tidak puas terhadap fasilitas untuk difabel dan kurang puas pada fasilitas duduk prioritas. Pada penilaian keteraturan, mereka merasa sangat puas terhadap fasilitas informasi peta jaringan, koridor pelayanan, dan merasa puas dengan fasilitas informasi jadwal operasional di halte. Sedangkan pada informasi gangguan perjalanan mobil bus, mereka mayoritas merasa sangat tidak puas. Dalam penilaian infrastruktur kelayakan halte, rata-rata mereka menjawab telah puas dan nyaman dengan infrastruktur atap pelindung dan tempat duduk di semua halte. Kemudian kesimpulan berdasarkan karakteristik dan nilai kepuasan pengguna mengenai fasilitas halte tersebut, maka memperoleh 5 arahan yang sesuai dengan standar berlaku untuk memaksimalkan ketersediaan fasilitas penunjang di halte dalam rute ini, yaitu peremajaan kualitas fasilitas pendukung halte, kedua, arahan peningkatan tata kelolaan operasional, ketiga, peningkatan prasarana pendukung halte, pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang kelayakan halte. Arahan yang kelima yaitu pembangunan prasarana guna memenuhi tingkat kenyamanan halte. Dari 5 arahan tersebut dapat memberikan manfaat berupa pengguna merasakan aman dan nyaman ketika menunggu bus tiba di halte, serta terjaganya kebersihan pada area halte, sehingga area halte berasa teduh dan segar. Hal ini dikarenakan haltenya rata-rata bertipe outdoor dan berada di bahu jalan. Sehingga dalam penelitian ini, peneliti berharap bahwa hasil yang dikaji dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat setempat untuk mengoptimalkan fungsi halte pada rute ini, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk menindaklanjuti penelitian mengenai kualitas kelayakan halte. Sehingga terdapat 3 saran yang diberikan oleh peneliti, yaitu saran untuk pemerintah, sarana dan Dinas Perhubungan Kota Surabaya, saran untuk masyarakat, saran untuk penelitian selanjutnya. Untuk pada saran yang diberikan kepada Pemkot dan Dishub Surabaya, yaitu mereka melakukan pemeriksaan secara berkala mengenai kondisi fasilitas yang tersedia di semua halte dan adanya pembaruan sistem mitra darat dengan ditambahnya fitur pemberitahuan informasi gangguan perjalanan bus, serta melengkapi fasilitas pendukung halte yang belum tersedia, sehingga memberlakukan ketersediaan satu petugas keamanan pada semua halte, serta mereka dapat merawat dan menjaga kualitas pada fasilitas yang telah disediakan di semua halte dalam pelayanan trayek ini. Kedua, yaitu saran untuk masyarakat sebagai pengguna dalam pelayanan ini, yaitu mereka ada upaya dalam merawat dan menjaga kualitas pada fasilitas yang telah disediakan di semua halte. Kemudian menjaga kualitas kebersihan lingkungan pada halte ITS dengan cara membuang sampah pada tempatnya yang
dengan membuang sampah pada tempatnya yang telah disediakan oleh Pemkot dan Dishub Surabaya, serta merawat dan menjaga fasilitas penunjang kelayakan halte yang telah disediakan di semua halte. Peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu berupa mereka dapat menganalisa lebih lanjut tentang beberapa variabel optimalisasi fasilitas halte yang belum tercakup di dalam penelitian ini. Kemudian melakukan penelitian tentang perbandingan keadaan aktual dengan hasil penelitian ini untuk mengetahui apakah usulan peneliti tersebut dapat diterima dan direalisasikan oleh pihak penyelenggara atau tidak. Berikut adalah dokumentasi peneliti dalam mengambil data sekunder maupun primer. Kemudian ini adalah hasil dari penelitian saya. Saya akhiri. Mungkin teman-teman dapat bertanya atau apa mungkin dalam penelitian ini untuk mempelajari lebih lanjut mungkin. Baik, terima kasih Kak Kelia untuk penyampaian materi karil yang sudah disampaikan barusan. Sebelum saya membacakan pertanyaan dari peserta, boleh cerita sedikit nggak alasan kenapa memilih topik tersebut yang berkaitan dengan transportasi umum di Kota Surabaya ya? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nisa. Saya mengambil transportasi umum dikarenakan jurusan saya perencanaan wilayah dan kota, jadi untuk memaksimalkan dan menaikkan nilai kualitas dalam perkotaan yang berkembang maupun yang tertinggal, yaitu meningkatkan pelayanan transportasi angkutan umum, di mana pelayanan ini ada yang dapat mempengaruhi yaitu ketersediaan fasilitas haltenya, Kak. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand atau menuliskan di kolom chat, nanti saya bacakan. Terus Kak Kelia, boleh share nggak gimana proses pengerjaan karya ilmiah dan manajemen pembagian waktunya? Mungkin waktu Kak Kelia ngerjakan karil sedang bekerja juga, jadi gimana caranya biar bisa seimbang antara bekerja dan kuliah gitu? Saya untuk pengerjaan sih saya tidak bekerja, namun saran saya jika disambil bekerja, mungkin teman-teman bisa menyusun ketika pulang kerja dan melakukan observasi dan mengambil datanya, mungkin bisa di hari libur kerjanya sih, Kak. Soalnya karena saya rata-rata mengerjakan ketika di malam hari sih, Kak. Oke, terus kendalanya dalam proses pengerjaan bagaimana, Kak? Apa mungkin dari pihak pemerintahnya, dishubnya, atau waktu pengambilan data, atau bagaimana? Boleh diceritakan? Untuk proses pengambilan data ini saya melakukan 2 proses untuk 2 instansi. Yang pertama, instansi Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengetahui catatan terakhir fasilitas yang tersedia di setiap halte pada rute ini, yang di mana saya terlebih dahulu melakukan penyusunan proposal penelitian.
untuk mendapatkan surat perizinan dari pemerintah Kota Surabaya melalui situs resminya SSW Alfa Surabaya. Yang kedua, yaitu proses pada PT Surveyor Indonesia cabang Surabaya di Magejo Indah untuk mendapatkan data jumlah penumpang per hari sebagai pepatokan saya untuk mengetahui jumlah responden yang akan saya lakukan kuesioner sebaran ini. Hal ini sebelumnya mendapatkan perizinan tersebut, saya menyerahkan penyusunan proposal penelitian yang kedua yang diperuntukkan Kementerian Perhubungan Surabaya sebagai permintaan surat perizinan yang dapat dihubungkan pada PT Inka, Perum Damri, PT Nusantara Global Inovasi, dan PT Surveyor Indonesia. Sebagai berikut sih Kak untuk prosesnya saya dalam pengambilan datanya. Untuk penyusunannya sendiri saya melakukan revisi terus-terusan ketika sudah mendapatkan arahan dari Ibu Ulul untuk secara baiknya dalam penyusunan itu bagaimana prosesnya, tahapnya, sebagai berikut, Kak. Oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Kak Ridwan Sawali. Saya mau tanya untuk Ibu dan Bapak dosen, kalau dosen pembimbing karir tidak pernah mengadakan bimbingan dan tidak ada respon sama sekali, lalu memberi nilai di bawah standar minimal nilai kelulusan, itu gimana ya? Soalnya saya mengalami di semester ini. Bu Ulul boleh minta tolong untuk dijawab, Bu, untuk pertanyaan kali ini. Halo, Bu Ulul. Baik, halo, suara saya bisa didengar, Mbak? Bisa, Bu Ulul. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya, Mas Ridwan. Saya rasa ini konteksnya di luar dari agenda space terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Flora. Tapi pada prinsipnya, apabila teman-teman mengalami kendala dengan pembimbing, bisa dikomunikasikan langsung dengan penanggung jawab untuk kegiatan Karil dan juga Ibu pimpinan Kaprodi ya, mungkin seperti itu tanggapan saya untuk pertanyaannya. Gitu Mbak Nisa ya. Monggo teman-teman di kesempatan kali ini tadi Mbak Flora menjelaskan begitu ya bagaimana hasil riset karilnya, bagaimana prosesnya untuk teman-teman yang mungkin yang akan masuk semester 7 dan juga mungkin masih semester 3 atau semester 4 gitu ya, masih jauh, silahkan menggali informasi begitu entah terkait dengan substansi di dalam karilnya atau teknis proses Mbak Flora dalam melakukan penelitian supaya apa? Supaya teman-teman punya gambaran sehingga nanti pada saat mengambil mata kuliah Karil teman-teman tidak ada kendala. Jadi sudah bisa dipersiapkan jauh-jauh hari bahkan sebelum kegiatan tutorial itu dimulai atau berlangsung karena pada prinsipnya pembelajaran UT itu kan pembelajaran sepanjang masa, sepanjang hayat. Artinya tidak ada waktu libur gitu ya, teman-teman terus belajar meskipun tidak ada bantuan belajar yang dibuka oleh UT. Artinya ketika tutorial itu belum dibuka ya teman-teman harusnya sudah belajar ketika sudah dibuka masa registrasi begitu. Monggo teman-teman dimaksimalkan waktunya maupun bisa berdiskusi dengan senior yang sudah lulus alhamdulillah di Karil semester lalu begitu ya supaya bisa menginspirasi dan memberikan gambaran sedikit begitu. Itu saja Mbak Nisa tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulul atas tanggapannya. Terus ini ada yang bertanya lagi, izin bertanya Bu, untuk Karil itu dikerjakan kelompok atau masing-masing mahasiswa ya Bu? Ini boleh saya jawab ya Bu ya?
Untuk pertanyaan dari Kak Hidayat Dwi Chandra, karir itu dikerjakan masing-masing dan sebagai tugas akhir ya Kak ya, syarat kelulusan begitu. Dan biasanya kalau karir ini, mahasiswa yang boleh ikut karir itu adalah mahasiswa yang sudah lolos atau sudah mengikuti 3 studio sebelumnya, yaitu studio proses, studio perencanaan kota, dan studio perencanaan wilayah. Seperti itu, Kak Hidayat. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kita bisa diskusi terkait dengan karir dan sebagainya. Ini ada pertanyaan dari Kak Bagus Cahyono. Izin bertanya Mbak Flora. Pertanyaan yang pertama, dalam proses penyusunan karil kan memerlukan izin ke dinas. Apa waktu penyusunan dan proses karil memadai? Yang kedua, dalam konteks arahan jalur halte, ini kan termasuk di jalur Outer Ring Road IR Soekarno. Sejauh apa urgensi pentingnya halte ini untuk masyarakat Surabaya? Oh, maksudnya pertanyaan yang pertama ini memerlukan izin ke dinas apa aja untuk proses karirnya ini, gitu Kak. Silakan dijawab Kak Kelly ya. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Bagus Cahyono. Dalam proses penyusunan karir ini kan diberi waktu 3 bulan ya. Dimulai di bulan Oktober akhir kalau nggak salah, Oktober, November, Desember. Nah, sebelumnya itu kan perkenalan dan sebagainya itu biasanya saya manfaatkan untuk mengurus surat perizinannya terlebih dahulu, di mana saya menanyakan ke Dinas Perhubungan lalu diarahkan untuk membuat surat perizinan dari pemerintah Kota Surabaya melalui SSW Alpha. Untuk dalam SSW Alpha ini kan harus mengupload proposalnya ya Kak. Ini saya sebelumnya tuh melihat proposal dari penelitian terdahulu gitu Kak. Jadi kayak tapi 117 gitu loh Kak. Jadi saya kan ngambilnya di kota wilayah ini ya, Kota Surabaya, bagian Semanggi, Koridor 3. Nah, itu saya fokusnya ke situ. Jadi potensi-potensinya dalam bus itu saya nyatakan dalam ke proposalnya itu, sehingga kemudian proposalnya udah jadi, saya upload di SSW Alpha. Kemudian SSW Alpha menurunkan surat tugas perizinan, itu saya menunggu perizinan dari Bu Ulul terlebih dahulu untuk diperbolehkan turun lapangannya. Jadi saya sebelum turun tuh saya harus sudah mendapatkan surat izin dari pemerintah Kota Surabaya gitu sih Kak, agar meminimalkan waktu dalam jangka prosesnya agar tidak mempengaruhi waktu karir saya dalam penyusunan. Kemudian setelah itu saya membaca-baca berita bahwa bus rute ini kan yang saya ambil ini kan di bawah Kementerian Perhubungan nih Kak. Jadi dia beda sama Pemkot. Kalau si di Sub ini kan hanya catatan fasilitas haltenya. Namun kalau jumlah penumpang saya peroleh dari PT Survei Indonesia di bawah Kementerian Perhubungan. Ini saya membuat proposalnya setelah dari perizinannya ini Bu Ulul, begitu Kak. Untuk secara ini sih, alhamdulillah saya aman sih Kak dalam penyusunan. Jadi kita kasih di proposal itu kasih jangka waktu aja Kak biar digercepin aja dari pihak instansinya untuk memperbolehkan perizinan. Karena kalau kita durasi waktu di dalam proposal itu kita memberikan waktu yang mepet atau sesuai dengan karir yang kita butuhkan, itu rata-rata agak lambat gitu Kak untuk prosesnya turun itu biasanya. Jadi saya dapat dapat feel dari cara biar dapat cepet suratnya tuh turun tuh dari teman-teman yang saya kenal gitu sih Kak. Jadi saya harus dapat surat perizinan dari instansi dulu baru saya turun lapangan. Itu turun lapangan sesuai arahannya Bu Ulul. Dalam konteks arahan jalur
halte ini kan termasuk di jalur outreach. Untuk jalurnya ini kan untuk jaringan ini tuh bagi saya penting sih Kak, karena si Transmanggis Surabaya ini kan dimulai dari Terminal Purabaya. Nah, Terminal Purabaya itu kan sebagai tempat apa ya, perpindahan moda antar daerah kan ya Kak, bis kan. Kayak misalnya dari luar kota, itu kan rata-rata berhenti mau menuju Surabaya maupun Sidoarjo kan berhentinya di Terminal Purabaya nih Kak. Nah, jadi saat ini tuh saya nganggap tuh penting nih, karena Terminal Purabaya tuh sebagai awalnya titik awalnya Transmanggis Surabaya Koridor 3 ini kan. Jadinya penting nih perpindahan moda, pasti banyak penumpang nih yang menaiki rute ini kan ya. Terus kemudian saya melihat rute akhirnya bus Transmanggis Surabaya kan di Kenjeran Park, merupakan salah satu wisata yang terbesar di Surabaya Timur, berada di ujung ya kan Kak, ujungnya Surabaya Timur tuh Kenjeran Park, sehingga ini kan dapat menunjang juga apabila jumlah penumpangnya tinggi, bahkan banyak penumpang bisa mengakses atau mengunjungi Kenjeran Park ini ya kan Kak. Jadi bisa mempengaruhi masyarakat kota Surabaya dalam wisatawan juga, dapat meningkatkan kualitas wisatawan. Jadi masyarakat bisa mengaksesnya untuk ke wisata Surabaya gitu sih Kak. Alasan saya mengambil ini apa namanya rute Transmanggis Surabaya ini. Kurang lebih gitu sih Kak alasan saya. Ini ya saya jawab yang Budi Arianto boleh ya Bu? Boleh silakan Kak Kelia dijawab aja. Oke, untuk pertanyaannya, eh, untuk kendala saat karir pengambilan data apa saja ya Kak? Untuk yang pertama, saya tuh ada kendala sih di awal tuh kesalahpahaman saya dalam dinas terkait dengan Kementerian Perhubungan. Jadi pertama tuh kan saya pikir kan hanya mengurus dinas perhubungan aja nih. Saya fokusnya dinas perhubungan. Taunya ketika saya sudah nyampe di PT yang dekatnya PT Pemkotnya pusat itu dijaga, kalau nggak salah dijaga atau di mana ya tuh ya, yang gedung parkiran Surabaya tuh, di salah satu gedung parkir Surabaya itu tuh ternyata saya tanya ke sana, itu dia tidak melayani, dan enggak mah itu saya dibilangin kalau ini tuh bukan punyanya Pemkot. Pemkot tuh hanya ngurus haltenya aja, nggak ada jumlah penumpang. Jadi sehingga hal ini tuh dibawa Kementerian Perhubungan yang ngurus tuh Damri, Inkas, PT Survey Indonesia, sama Global Inovasi kalau nggak salah tuh ya. Itu sih Kak. Jadi saya ada kesalahpahaman di situ, kendalanya saya di situ. Akhirnya saya semaksimal mungkin saya ngurusnya itu di dokumentasi itu ada sih Kak. Saya cek ke Pak Bambang, ketua Damrinya itu. Saya datengin ke Perum Damri, di Rungkut itu Kak kendala saya. Nah, karena itu saat itu di bulan November kalau nggak salah, itu kan mepet banget sama karir ya. Saya karir kan Desember tanggal 22 kalau nggak salah. Itu itu sangat mepet, terus sangat kendalanya saya di situ sih Kak. Jadi saya semaksimal mungkin minta tolong ke siapa namanya Pak Bambang itu untuk segera Pak ini. Ya, saya melobi-lobi, akhirnya dikasih surat. Udah Mbak, kamu kasih proposal aja ke saya gitu. Ketika itu saya udah lolos di tugas tugas 2 kalau nggak salah. Lolos tugas 1 penyusunan di tugas 2. Itu saya ngerangkuman beberapa, saya udah dapat nih yang di ACC10, kondisi setting dan lain-lainnya nih. Saya penyusunan di dalam proposal kedua ini beda sama proposal ke-1 Kak. Di proposal kedua deh saya kasih ke Perum Damri, terus dikirimkan ke Kementerian Perhubungan. Dari di situ sebenarnya turunnya tuh tanggal Desember, mepet banget sih Kak, Desember tengah kalau nggak salah, itu Desember tanggal 10-an tuh, tapi di November tuh saya minta tolong banget ke Pak Bambang untuk kayak ngasih surat tulisan buat PT Survey Indonesia gitu. Akhirnya saya dapat surat itu dari PT Damri, saya kirim ke PT Survey Indonesia di Margajo Indah untuk minta tolong banget jumlah penumpang untuk mengetahui yang akan saya kuesioner di penumpang itu Kak, kan 14% dari jumlah penumpang itu. Akhirnya ya udah, saya di situ kendala saya di situ sih Kak. Namun alhamdulillahnya
Kendala saya tuh nggak sampai lama sih Kak, cuman butuh seminggu doang sih kalau nggak salah kendalanya. Durasi waktu kendala itu untuk cepet-cepetnya. Apa ada tips dan trik yang khususnya? Mungkin boleh share suka dan dukanya. Untuk sukanya sih banyak sih Kak di karir ini kan kayak kita jadi ketantang gitu. Yang pertama kita kan cuman studio tuh kan hanya kelurahan dan apa kelurahan dan kecamatan tuh ngurus-ngurus suratnya. Nah, kalau yang di sini kan bener-bener kayak instansi yang bener-bener kita tuju dalam karir ini Kak. Jadi ini hal yang baru bagi saya. Jadi saya agak-agak tertantang diri saya membuat saya suka gitu. Jadi saya tahu prosesnya sebelum sebelum mengolah data itu memperoleh data itu harus gimana saya jadi tahu gitu Kak. Itu yang pertama saya nggak tahu, yang hanya mengetahui dari studio tuh cuman ngasih surat perizinan dari apa surat perizinannya ke kecamatan dan kelurahan turun itu kan biasanya ke studio. Kalau ini kan benar-benar kayak instansi yang saya tuju gitu Kak. Untuk dukanya ya em, beberapa beberapa eyal-eyalan antara itu sih Kak sama orang instansinya sih Kak. Kayak kadang kan nggak bisa Mbak gini-gini, kita sesuai SOP Mbak gini-gini. Cara dukanya tuh kayak gimana cara menyelanya ini ya gitu. Pasti ada rasa panik buat menyela untuk mendapatkan data ini gimana gitu sih Kak. Untuk duka saya dalam mengambil data tuh gitu. Kalau untuk penyusunan sama ini eh, ya alhamdulillah senang gitu sih Kak. Untuk dukanya sih nggak ada sih Kak, karena kan kita kan ya mahasiswi kan ya harus penyusunannya benar-benar sesuai dengan aturan gitu loh Kak gitu. Jadi ya nggak ada duka sih Kak, karena kita kan harus dari mahasiswa kan harus ada tantangan gitu biar kita bisa mengembangkan diri kita gitu sih Kak. Mungkin ada pertanyaan lagi? Kurang lebih sih itu jawaban saya Kak. Mohon maaf bila jawaban saya agak kurang enak didengar atau bagaimana Kak. Ya baik, terima kasih Kak Kelia atas jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan dari peserta acara space kita hari ini. Sebelum ke penutupan, mungkin ada sesuatu hal yang mau disampaikan Kak Kelia? Apapun itu, boleh silakan penutupan. Saran saya mungkin untuk yang mahasiswi atau mahasiswa yang akan melakukan karir itu em, sebaiknya disurvei dulu terlebih dahulu secara dalam apa poin yang mau disampaikan dan apa yang mau ditujukan dalam karir. Jadi sebelum memulai karirnya kita harus meriset dulu tentang apa yang mau kita ambil sebagai penelitian gitu agar kita ketika terjun dimulai itu tidak bingung gitu loh Kak. Kalau saya sih gitu soalnya beberapa karena saya sebelumnya kan juga awam nih Kak pas semester 6 nih ya. Terus saya berusaha untuk tanya-tanya ke Kak Nisa kan sama Kak Laili gitu kan minta apa namanya kayak arahan Kak itu kayak gimana sih Kak gini-gini gitu kan. Itu agak saya jadi kayak awal-awal tuh kayak bingung gitu di dalam penyusunan tugas satu tuh karena saya kan masih awam banget gitu. Tapi ketika lanjut ke tugas 2 dan 3 saya itu udah mulai memahami gitu Kak karena dari apa namanya dari arah sama Mbak Nisa sama Mbak Laili gitu. Kami namun untuk tugas satu nih saya karena masih awam, saya fokus di dalam risetan penelitian saya yang akan saya susun ini kan Kak. Jadinya saya di tugas satu tuh agak-agak banyak revisinya. Mohon maaf ya Bu Ulu kalau dulu agak menyepam di Gmailnya suka ngirim-ngirim revisi-revisi terus-terusan karena di tugas satu saya benar-benar nggak paham maksudnya paham sih research gap gitu kan ya. Cuman saya kurang apa ya kurang mendalami secara dalam gitu tentang tugas-tugas saya hanya fokus bener saya ini nanti tak gini gitu aja sih Kak. Untuk makanya jadi saran saya untuk penelitian adik-adik tingkat mungkin bisa dirisetkan dulu mengenai tujuan melakukan penelitian itu apa, kalian mau ngambil apa, pelajari dulu dalam menyusun itu apakah ada instansi-instansi terkait, ada apa aja yang dibutuhin syarat-syarat untuk mendapatkan surat perizinan, mengambil data dan sebagainya gitu sih. Jadi benar-benar kalian tuh kayak turun tuh ya benar-benar bisa mendapatin
datanya gitu, bukan turun tapi baru memulai prosesnya. Karena kalau memulai proses tuh takutnya waktunya nggak nutut kan Kak. Karena kita kan cuma 3 bulan doang tuh, kalau nggak salah tuh dalam itunya belum penyusunannya gitu kan. Kadang kan ya apa namanya kita harus membutuhkan apa sebelum mengungkapkan poinnya kita pingin tuh kan harus ada poin penunjang tuh buat mengarahkan ke situ untuk menyudutkan ini poinnya tak pingin tak tujukan itunya sih Kak. Jadi sebelum kita membuang waktu mau apa mengambil waktu dalam hal itu kita harus mengurus data-datanya itu. Tapi turunnya itu ketika sudah dapat izin dari dosen pembimbing itu sih Kak. Tapi ketika turun itu udah dapat suratnya. Jadi suratnya itu ketika kita turun benar-benar ngambil datanya gitu sih Kak. Jadi tidak membuang waktu di situnya. Jadi harus pelajari dulu apa yang mau kita turunkan itu apa dulu syarat-syaratnya. Terus Kak, kalau syarat saya. Mungkin ada lainnya Kak. Baik, cukup Kak kali ya. Mungkin dari Bu Ulul ada yang mau disampaikan Bu sebelum misa penutupan? Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa dan Mbak Flora. Saya rasa ini sangat menarik ya teman-teman apa yang disampaikan Mbak Flora, apa yang menjadi apa yang menjadi pengalaman Mbak Flora pada saat menyelesaikan karirnya begitu ya. Saya rasa banyak pelajaran yang juga teman-teman bisa ambil ya dari proses karirnya Mbak Flora. Memang karir ini tutorialnya begitu ya, tutorial itu dibukanya hanya ya sekitar 3 bulan ya Mbak Flora ya dan teman-teman ya. Karir, tutorialnya kurang lebih durasinya seperti itu. Tentu memang, nggak cukup ya Mbak Flora ya waktu waktu, eee, 3 bulan itu nggak cukup untuk menyelesaikan, Iya. karir strategi yang baru yang bisa dicoba oleh teman-teman kalian, Mbak Flora ini adalah teman-teman bisa mencuri start begitu, utamanya dalam proses perizinan apabila memang, tema. Jadi temanya apa? Temanya transportasi gitu ya. Itu topiknya. Ketika topiknya sudah jelas, topiknya apa Mbak Flora di sini intens risetnya atau, kesukaannya adalah terkait dengan transportasi, ya sudah gitu. Di situnya sudah clear, tapi memang dalam proses, "Loh kenapa kok harus transportasi?" Gitu ya, "Kenapa kenapa, kok harus koridor 3?" Gitu ya. Itu menjadi sesuatu hal yang memang, perlu diperdalam dan perlu proses bimbingan. Tapi setidaknya dengan Mbak Flora di awal sudah menentukan, oke topik riset yang aku suka adalah transportasi, khususnya di, public transportasi, lebih fokus lagi adalah ke halte, ya sudah gitu. Di situlah, mulai dicuri start untuk melakukan perizinan atau pengumpulan data awal gitu ya, sebagai bahan observasi awal untuk menunjang data dan, pada saat penulisan proposalnya. Jadi itu, saya harap, di awal ini kan memang belum mulai ya tutorial mungkin mulai bulan Maret atau April gitu ya, kayaknya April ya setelah lebaran. Jadi, masih ada waktu kurang lebih 3 bulan. Nah ini sebenarnya waktu yang pas untuk teman-teman curi start gitu ya, seperti yang dilakukan oleh Mbak Flora tadi gitu ya, mencari data-data awal, pendukung, terus kalau bisa mulai menyusun proposalnya gitu ya, seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian, eee, tadi benar yang disampaikan bahwasanya karir ini memang berbeda dengan studio. Kalau studio kan kita rame-rame gitu ya, bebannya bisa dibagi-bagi gitu ya. Mungkin, ya untungnya kalau pas studio rajin jadi punya banyak wawasan, punya pengalaman gimana cara turun lapang, termasuk tadi ya, mungkin ada tips-tips dari Mbak Flora yang disampaikan bagaimana kita berkomunikasi, bagaimana kita bernegosiasi dengan orang lain supaya kita bisa mendapatkan tujuan kita gitu ya. Eee, nah itu adalah keterampilan yang ya memang tidak bisa, saya ajarkan secara langsung, "Oh begini loh ngomong ke orang," gitu kan,
saya rasa itu adalah keterampilan yang tumbuh secara otodidak gitu ya ketika teman-teman di lapang, dan bagaimana teman-teman harus bersikap, bagaimana teman-teman harus menggunakan kalimat apa, bagaimana intonasinya supaya mungkin pihak pemerintah juga memiliki rasa iba ke kita gitu ya, sehingga kita bisa dibantu diberikan data-data yang kita butuhkan untuk menunjang penelitian kita. Nah itu jadi pembelajaran juga untuk teman-teman yang lain. Karena studio ini si Karil ini individu dan beda dengan studio. Kalau studio kita harus mengkaji satu hal yang komprehensif, artinya menyeluruh semua aspek ya. Teman-teman mungkin yang sudah ambil studio juga merasakan bagaimana harus mengkaji sosialnya, ekonominya, fisik lingkungannya, dan lain sebagainya, transportasi, infrastruktur, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di Karil ini kita hanya boleh fokus pada hanya salah satu aspek ya, termasuk contohnya yang di penelitian Mbak Flora ini ya, aspeknya mungkin infrastruktur, prasarana transportasi, sarana transportasi yang fokusnya hanya di halte gitu. Jadi spesifik dengan lokus studi yang batasannya juga berbeda dengan studio. Kalau di studio teman-teman harus satu desa atau satu kelurahan, satu kecamatan, atau satu wilayah pengembangan. Nah, tapi kalau misalnya di Karil ini teman-teman bebas, misalnya kayak tadi objek Mbak Flora ini pun halte pada koridor tertentu gitu ya, pada jalur transportasi umum tertentu. Berarti wilayahnya di sini, wilayah observasinya bukan lagi wilayah administratif begitu ya, tapi wilayah fungsionalnya, yaitu jalur di koridor 3 itu. Jadi ini juga yang sedikit membedakan dengan studio tadi gitu ya. Kalau teman-teman mungkin apa ya bedanya studio dengan Karil begitu. Durasi waktu tadi ya, kayaknya tadi ada yang bertanya terkait dengan durasi waktu ya. Durasi waktu sebisa mungkin kalau teman-teman memang niat untuk registrasi studio di semester ini, jangan nunggu nanti pada saat tutorial itu dibuka, tapi ya mulailah dari sekarang begitu. Tadi udah ya wilayah, durasi juga. Oke, mungkin itu yang bisa saya highlight ya teman-teman dari apa yang dilakukan oleh Mbak Flora atau yang disampaikan. Semoga harapan saya ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada teman-teman, dan teman-teman sudah bisa curi start gitu ya yang mau Karil. Semoga ini bisa menginspirasi dan bisa mencontoh hal baik yang dilakukan oleh Mbak Flora, sehingga kualitas dari penulisan artikelnya nanti bisa sangat baik, prosesnya juga dilakukan dengan sangat baik. Itu saja Mbak Nisa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih Mbak Flora ya sudah berkenan untuk sharing kepada teman-teman. Semoga ini menjadi kebaikan untuk kita bersama. Kalau misalnya teman-teman juga ada yang ingin memberikan masukan secara penulisan gitu ya untuk artikel Mbak Flora, karena ini juga masih proses terus menulis gitu ya, dan nanti akan dipublikasikan gitu. Jadi sangat terbuka untuk masukan-masukan, nanti boleh sharing dengan Mbak Flora secara langsung. Gitu. Itu saja Mbak Nisa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Bu Nisa, Ibu Ulul atas bimbingannya Bu sama ini. Terima kasih ya Ibu Ulul. Oke, baik, terima kasih. Ini ada yang raisen, Mas Kak Rafli ya. Boleh silakan Kak Rafli, mungkin mau bertanya atau Siap. Terima kasih. Sebelumnya saya rencana mau ikut tadi jam 1 di awal. Cuma tiba-tiba dadak ada kegiatan begitu. Di sini saya izin bertanya, masih ada waktu nggak Ibu ya? Ya, ngobrol. masih ada Kak, silakan. Siap. Begini, di sini kan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu aja ya. Mohon izin, nama saya Muhammad Rafli Safarudin Yusuf. Saat ini semester 7 di UPBJJ Surabaya, Ibu. Terkait Karil, Ibu ya. Untuk semester ini kan saya sudah masuk Karil. Mungkin ini udah dipertanyakan tadi, cuman karena mungkin saya nggak ikut, mohon maaf kalau misalkan pertanyaannya ini saya ulang ya, Bu ya. Untuk pembuatan Karil, Ibu ya. Itu
itu kira-kira apakah bisa kita mulai susun dari sekarang sebelum masuk ke perkuliahan aktif gitu Bu di bulan April besok? Karena untuk judul karirnya, kemudian juga metode yang nanti saya gunakan, kemudian juga tekniknya dan outline-nya itu sebenarnya saya sudah mulai menyusun dari sekarang Ibu. Cuman yang saya khawatirkan ketika mungkin saya sudah mempersiapkan dari sekarang, ternyata dosen pembimbing saya punya judul tersendiri seperti itu, atau mungkin judul yang saya ajukan ini berserta dengan outline-nya ternyata belum di ACC dan direkomendasikan dengan judul yang baru seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kembali. Langsung saya jawab ya Mbak Nisa ya? Kenapa, Halo? Bu? Ya, Langsung saya jawab aja ya Mas Rafli ya pertanyaannya. iya boleh. Sangat baik Mas Rafli kalau misalnya Mas Rafli ingin curi start, dan saya rasa semuanya teman-teman yang mau masuk Karil, yang registrasi Karil memang harus curi start gitu ya, mempersiapkan segala macamnya. Saya rasa judul itu bisa berubah, iya pasti bisa berubah dengan dosen pembimbing. Tapi tema dan topiknya saya rasa dosen pembimbing tidak bisa memberikan intervensi yang terlalu jauh, termasuk Mbak Flora. Judulnya berubah ya Mbak Flora ya, dari judul awalnya ya. Iya, Bu. Tapi Yang pertama topiknya, evaluasi, Bu. ya kan yang pertama evaluasi. Tapi kenapa berubah ya? Pasti proses pembimbingan itu akan memperjelas bagaimana riset gap-nya apa, dan kemudian apa kaitannya dengan kenapa judulnya seperti itu, dan nyambungnya dengan latar belakangnya seperti apa. Nah itu pasti saya nggak bisa bilang 100% berubah, tapi kemungkinan 70%-nya pasti ada sedikit perubahan begitu. Tapi topiknya pasti akan tetap, dan data-data yang berkaitan dengan ini pasti kan sama. Biasanya dosen itu akan mengarahkan bagaimana sih point of view kita supaya riset ini tuh nyambung, benang merahnya ada gitu. Itu Mas Rafli ya. Jadi jangan khawatir terus akhirnya merombak semuanya. Saya rasa apabila data-datanya ada, kemudian rumusan masalahnya jelas, nyambung, itu pasti perubahannya nggak akan jauh gitu, karena topik dan temanya memang yaitu haknya mahasiswa masing-masing begitu. Dosen hanya mengarahkan dan memperjelas gitu. Kami sebagai pembimbing ya tugasnya ya memperjelas ini maksudnya apa, nyambung nggak antara satu bagian dengan bagian-bagian berikutnya gitu. Nanti sebenarnya bisa saya share ya, paling nanti saya share di kolom chat sebentar ya, ada materi-materi yang mungkin teman-teman bisa pelajari secara mandiri gitu. Itu dulu Mbak Nisa tanggapan saya ya. Baik, Bu Ulul, terima kasih. Sebelum penutupan, ini ada sedikit info bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan karir lebih awal. Bisa bergabung dengan komunitas karya ilmiah PWK-UT atau disingkat Kiprah-UT. Komunitas ini merupakan forum yang disediakan bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan menulis mahasiswa baik untuk karya ilmiah, esai, dan sebagainya. Kiprah-UT ini di bawah bimbingan dari Ibu Ulul Hidayah. Dan kebetulan kita sedang membuka open recruitment tahun 2025. Nah, ini adalah persyaratannya untuk mengikuti Open Recruitment Kiprah 2025. Jadi syaratnya adalah mahasiswa PWK UT semester 1-6, terus memiliki minat dalam menulis karya ilmiah, memiliki komitmen dalam mengikuti kegiatan selama satu periode. Satu periode ini kurang lebih selama 1 tahun, terus membuat karya, pilih salah satu aja, maksimal 3 halaman, dan disertai dengan daftar pustaka atau sumber yang digunakan. Jadi
pilihannya itu ada 3, yaitu membuat sinopsis penelitian yang ada research gap, terus tujuan penelitian dan metode penelitian. Lalu yang kedua adalah review jurnal yang berisi review isi keseluruhan dari jurnal tersebut dan juga opini atau pendapat dari diri sendiri terkait dengan isi jurnal tersebut. Dan membuat isai. Isai ini berisikan isu permasalahan dan opini. Lalu bisa submit karyanya di bit.ly/formulir kiprah UT. Dan untuk timeline-nya sendiri, kita udah buka dari tanggal 29 Desember tahun lalu dan sampai 11 Januari. Tapi kita extend ya sampai tanggal 18 Januari besok, teman-teman. Dan untuk pengumuman hasil karya yang lolos itu di tanggal 20 dan di tanggal 25 sampai tanggal 26 Januari ada wawancara. Dan proses terakhir yaitu pengumuman final di tanggal 27 Januari 2025. Jadi teman-teman silakan follow kami di IG Kiprah UT untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai komunitas ini. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Silahkan on cam ya teman-teman, nanti saya share screen. Ya baik, apakah sudah? Saya screenshot ya teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang sudah hadir pada acara space hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya Nisa sebagai moderator pada acara hari ini menyampaikan mohon maaf apabila terdapat salah kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Terima kasih, sampai jumpa di acara space selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu dosen. See you. Terima kasih Waalaikumsalam. Flora. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Bu Ulul, Mbak Nisa, Yuk, dan terima kasih ya. teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.